Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membuka aplikasi hadis yang sangat powerful, namanya Jami'ul Kutub At-Tis'ah. Ini ya, bisa Anda download di Play Store untuk Android. Mungkin untuk iPhone juga ada barangkali ya, saya tidak tahu. Atau platform-platform lainnya juga dari Windows mungkin ada, tapi saya tahunya hanya Android. Di Android itu ada itu, dan kita akan mencoba membukanya ya. Nah ini bisa mode malam, bisa mode siang ya. Ini saya pakai mode siang. Kalau ingin mode malam tinggal diganti aja di sini. Nah, nanti malam. Oke. Nah di sini ada 4 menu ya. Pertama menu Al-Bahas, 2 menu Ardul Kitab, ada Ardul Kutub, ketiga menu At-Taqsim Al-Maudhu'i, yang keempat menu Mishkatun Nubuwah. Nah, kalau Al-Bahas ini adalah menu search engine-nya aplikasi ini. Dia akan bisa mencari hadis-hadis yang ada di dalam ini kan Al-Kutub At-Tis'ah, Kutub Tis'ah. Kutub At-Tis'ah itu bisa dicari asal kita menuliskan secara benar dan memang hadisnya ada, itu pasti ketemu. Jadi nanti kita akan banyak mengeksplor dari sini. Yang kedua ini adalah Ardul Kitab. Kita bisa klik di sini. Ardul Kitab itu tampilan daripada kitab-kitab itu. Kalau kita ingin membaca secara satu persatu, Sahih Bukhari aja atau Sahih Muslim aja, kita bisa di menu yang kedua tadi itu Ardul Kitab. Kita umumnya buka Sahih Muslim. Nah ini isi dari kitab Jami' Shahih li Imam Muslim itu ya ini, mulai dari Al-Muqaddimah, kemudian Kitabul Iman, kemudian At-Thaharah dan seterusnya. Kita coba Kitabul Iman itu ada berapa. Nah ini ada bab-babnya ya. Jadi kitab Jami' Shahih, kemudian subnya itu kitab, terus subnya lagi, sub dari kitab itu adalah bab. Babnya itu baru nanti ada hadis-hadis lagi. Nah, ini di bab apa tadi itu? Babul Iman wal Itimam. Nah, ini di sini nanti tampilannya hadisnya akan seperti ini ya. Ketika kita pakai search engine juga sama di sini. Ini ada keterangan ini kitab, lagi kita buka kitab apa gitu. Ya kalau ini kan kalau bintangin kan biasanya untuk mengingat ya, kalau ingin buka lagi itu pakai bintang. Kalau ini saya lupa ini apa. Ini rokmul hadisnya kan nomor hadis yang ke-8. Kemudian ini naul hadisnya, ini jenisnya apa, marfu atau maktu atau mauquf atau qudsi. Ini bisa kita klik di sini tuh ada qudsi. Tadi kan sebutnya marfu. Marfu itu adalah ma'udhifa il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadis yang sedang dicari itu pasti di sana sandarannya adalah pada Nabi Muhammad. Jadi bukan kepada selain Nabi Muhammad. Kalau kepada Allah sandarannya itu nanti namanya hadis qudsi. Kalau kepada tabi'in atau sahabat ya, itu namanya hadis mauquf. Kalau kepada tabi'in atau di bawahnya lagi itu namanya hadis maktu. Nah kebetulan tadi yang kita buka itu dalam Sahih Muslim ini jenis hadisnya itu jenis hadis yang marfu ya di sini. Nah dalam aplikasi ini kitab hadisnya ya tentu kitab hadis yang persis seperti di dalam kitab-kitab yang diterbitkan. Ini saya tidak tahu ini mengandalkan pada penerbit mana kemudian di copy paste kan di sini ya. Yang jelas di dalam kitab hadis ini tentu 2 unsur utama dalam sebuah hadis, yaitu sanad dan matan itu ada. Karena Imam Muslim ya tentu dia punya sanad yang berjalur hingga ke Rasulullah SAW, juga ada matannya. Nanti juga kitab-kitab yang lain yang disebutkan di sini, ada di Bukhari, ada Ibnu Majah, ada Sunan Ad-Darimi, semuanya ada sanadnya yang menghantarkan sebuah matan hadis itu berasal dari sumbernya yang diandalkan, apakah dari Nabi ya, mayoritas Nabi ya, marfu mayoritas. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bagian yang kedua kita akan membaca, kita bisa membaca masing-masing hadis itu di kitabnya asli gitu ya. Oke.
Kemudian kalau yang ketiga ini ada taksim al-maudhu'i, ini adalah pengelompokan berdasarkan tema ini. Jadi maksudnya itu ada tema-tema di dalam yang bisa disimpulkan dari 9 kitab hadis ini, disimpulkan ke dalam tema besar yang jumlahnya ada 1, 2, berapa nih? Ada 10 ya. Ada 10. Ini ada Al-Quran wa ulumuhu. Kita klik coba. Ini ada masalah nuzul Quran, ada masalah fadhailul Quran, ada masalah qiraatul Quran, dan ini sangat banyak sekali ya. Ini kalau kita klik terus itu akan menghasilkan ya hadis yang berbicara tentang tema yang sedang kita cari itu. Tadi kita klik apa tadi itu? Klik masalah waktu nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran, kemudian di sana ada waktu nuzulul Quran, muddatun nuzulil Quran, awailu ma nuzila minal Quran. Ini berkaitan semua. Dan kalau kita klik terus-menerus itu akan diarahkan kepada hadisnya. Dan hadisnya tidak hanya dari satu kitab itu, tapi dari 9 kitab yang ada di sini. Kalau adanya di 2 sumber aja ya, dia akan menuliskan 2 sumber tentang tema yang sama, tema tentang nuzul Jibril bil Quran itu. Kita klik deh. Nuzul Jibril itu ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Musnad Ahmad, kan? Ini semuanya berbicara tentang nuzul Jibril. Jadi temanya tema tentang turunnya Jibril ini. Oke, kurang lebih tematik itu seperti itu. Dan kalau bagian al-mishkatun nubuwah ini biasanya kalimat-kalimat ini perlu internet ya. Biasanya itu kalimat-kalimat indah ya, yang semacam wise word lah itu, yang berasal dari Nabi kalau nggak salah, tapi itu butuh internet. Oke, kita langsung ke al-bahsu aja deh. Pokoknya kita akan mencari salah satu hadis yang bunyinya itu lakinu mautakum. Ya, kita langsung lakinu ya. Tulis lakinu kan. Kemudian mautakum, kita harus kasih spasi. Kalau nggak kasih spasi nanti dia bacanya sebagai satu kata. Ini kan beda kata. Mautakum, tapi kita udah nggak usah tulis mautakum aja, biar kita tahu itu lakinu itu apakah semuanya nanti berujung ke mautakum atau tidak. Kita klik next. Sedang mencari dia, mesinnya sedang mencari. Nah, ini kita sudah disodorkan oleh cukup banyak, dan kita itu diperkenal lakinu mautakum qaula. Nah, ini dari atrofnya aja kita sudah mulai ada melihat ada perbedaan antara Muslim dengan Sunan Abu Dawud. Lakinu mautakum la ilaha illallah, lakinu mautakum. Nah, ini juga lakinu halakakum, kan? Berbeda ya. Lakinu mautakum, hampir semuanya mautakum menggunakannya. Oke, ini kita nanti bisa klik satu ya. Klik satu. Nah, di sini akan disodorkan satu hadis yang berbunyi lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini ada di kitabnya tadi siapa ini? Lakinu mautakum di Sahih Muslim ya. Ini yang di Sahih Muslim di bagian Kitabul Janaiz ya. Babnya adalah bab talqinu, mungkin talqinul mayit ini ya. Ini nomor hadisnya tuh, lihat marfu ya, tadi udah kita bahas. Dan nomor hadisnya adalah 900 berapa? Ini kan Nata'ijul Bahs itu adalah ya hasil pencariannya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ini ada hadisnya di Imam Muslim. Nah, di sini kita mungkin disodorkan dengan nama-nama orang yang berwarnanya itu beda ya. Ada nama orang yang warnanya merah, ini merah. Nama-nama yang ditulis dengan warna merah itu adalah rawi-rawi ya. Rawi-rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, tapi ini dari generasi yang berbeda lah. Jadi semakin dari bawah itu tua, terus menyampaikan lagi itu generasinya itu lebih muda, karena sahabat ke tabi'in. Tabi'in nanti ke
tabi'in atau mungkin ya tabi'in yang muda. Tapi secara usia, secara garis besar ini, itu lebih muda ya, secara garis besar. Terus sampai ke, maka ketika sampai ke Muslim, itu dari ujung sanad pertama, yaitu dari Nabi ya, sampai ke penghujung sanad akhirnya itu Imam Muslim, itu mencapai 2 abad lebih. Dari Nabi sampai ke Imam Muslim itu 2 abad lebih. Berarti itu sana rangkaian sanad, rangkaian rawi yang ada di dalam sanad itu menyampaikan dari orang yang lebih tua, disampaikan yang lebih muda, sampaikan lagi yang lebih muda lagi, dan yang lebih tua barangkali sudah meninggal sehingga tidak bisa bertemu, sampaikan terus begitu sampai selama kurang lebih 2 abad setelah Nabi baru disampaikan, menyampai ke Imam Muslim. Nah dari sini kita juga dikenalkan ini ada syarah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan apa sih keterangan syarah dari hadis ini, kita bisa klik di sini, dan kan di sini ada syarahnya. Tentu ini tidak semua syarah dari kitab dari Kutubut Tis'ah tadi itu dicantumkan. Ini hanya menggunakan salah satu syarah aja ya. Di sini kan kalau Imam Muslim menggunakannya syarahnya Imam Nawawi kayak ini. Syarah Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj ya, ini kalau nggak salah ini karyanya Imam Nawawi. Imam Nawawi yang punya kitab Al-Majmu' itu. Nah itu syarahnya ya. Jadi kita tinggal kalau ingin memperdalam lebih lanjut apa maknanya, kita ingin tahu dari karya syarih, karya yang menjelaskan terhadap teks yang di depan ini. Kalau kita ingin melihat apakah hadis ini diriwayatkan oleh jalur yang berbeda, maka kita bisa klik At-Takhrij ini. Nah di At-Takhrij ini kita akan diantarkan pada riwayat hadis yang sama, tapi ada di dalam kitab-kitab hadis yang mungkin sama, tapi juga mungkin berbeda yang ada dalam Kutubut Tis'ah. Kalau di kitab-kitab yang lain itu juga menjelaskannya. Contohnya ini, ada di tadi Muslim kan, ini ternyata ada di Sunan Abu Dawud, hadis yang sama. Dan ingat tadi kita kembali dulu, tadi sahabatnya sebagai patokannya Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi yang warna hijau, nama orang berwarna hijau, biru, ini adalah menandakan bahwa dia adalah seorang sahabat. Nah kalau kita klik tadi At-Takhrij, itu artinya hadisnya itu temanya sama, diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini merupakan hadis-hadis yang dalam ilmu hadis dikenal dengan hadis-hadis tabi'. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat tentang tema yang sama. Kita cek tadi Lakinu Mautakum ya, kita di Sunan Abu Dawud, coba Abu Sa'id Al-Khudri bukan? Sami itu Abu Sa'id Al-Khudri kan, sama kan kalau Rasulullah SAW, Lakinu Mautakum qaula la ilaha illallah, oke? Sama kan? Coba kita di sini Lakinu Mautakum nggak ada kaulanya di sini nih, titik 2 la ilaha illallah di Imam Muslim ya, itu Sahih Muslim. Oke, kita lanjutkan lagi, coba di Tirmidzi seperti apa? Pasti Abu Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri. Tentu sahabat-sahabat yang disebutkan di sini atau murid-murid Abu Sa'id Al-Khudri atau murid Yahya yang disebutkan tidak akan persis sama. Tapi yang sama itu adalah di sini patokannya adalah sahabatnya. Maka ini nanti dikenal sebagai hadis-hadis tabi', hadis yang diriwayatkan dari satu sahabat, kemudian di sana kita akan mendapatkan hadis itu ada di dalam kitab, baik apakah di kitab Bukhari atau di Muslim, atau kalau di sana memang ada ya, kalau imam yang lainnya itu punya jalur sanad tentang itu, maka dia akan sebutkan. Nah kembali lagi ke Tirmidzi ini ya, kembali ke tadi di Takhrij itu, di sini ada atrof itu kurang begitu tahu nih, karena penjelasan atrof di dalam beberapa itu berbeda ya. Ada atrof itu biasanya itu potongan-potongan dari matan aja, tapi ini kok langsung menuju ke sini, saya belum ituannya. Kita langsung ke syawahid. Di syawahid itu di sana kita akan melihat hadis yang sama tapi diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Ada di Muslim, tadi kan padahal Muslim juga ya.
Ada di Nasai, ada juga di Ibnu Majah. Kita lihat ini sahabat siapa. Ada sana, ingat warna biru ya. An Abi Hurairah, tuh kan. Kalau tadi Abu Sa'id Al-Khudri, sekarang Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah, tuh kan. Seperti ini kan berarti hadisnya udah, dalam istilah ilmu hadis itu udah aziz. Ada 2 jalur sanad dari 2 sahabat yang berbeda. Dari Nabi menyampaikan ke Abu Hurairah sama Abu Sa'id Al-Khudri, bunyinya sama. Ya, oke, kita lanjutkan. Coba di syawahid yang Sunan Ibnu Majah dari sahabat siapa lagi nih? Abu Hurairah juga ini. Qala Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan aplikasi ini kita bisa mendapatkan hadis dari yang semula kita tidak diketahui berasal di mana. Kalau dalam istilah takhrij itu istilahnya itu apa, lupa ya, istilah i'tibar. Jadi dengan i'tibar itu kita bisa, kalau kita mencari asal usul hadis dari mana, itu namanya usaha mengiktibarkan ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada mulahadzah ini yang kalau ini kan musyarakah ini untuk share, ini untuk share. Kemudian ini ada al-aradnya tampilan ya, masalah tampilan mau diganti punya khotnya apa tulisannya itu mungkin tidak begitu penting ya. Barangkali pertemuan kita, oh ya, ini ada hal yang penting lagi ya, satu lagi ini. Ini setiap karena kitab-kitab hadis ini adalah kitab-kitab hadis yang primer, induk, artinya dia mempunyai jalur sanad yang independen. Muslim punya independen sendiri, punya sanadnya. Bukhari juga seperti itu, dan yang lain-lainnya juga seperti itu. Maka dia mempunyai rawi-rawi dalam sanadnya. Dan rawi-rawi tadi kita sudah singgung mempunyai warna atau diberikan warnanya itu berbeda. Untuk rawi yang bukan sahabat dia warnai dengan merah. Untuk rawi yang sahabat dia warnai biru. Artinya kalau sahabat itu dalam kajian hadisnya orang-orang Sunni, maka dia masuk ke dalam kategori kulluhum udul. Mereka itu semua dianggap adil semua. Adil itu artinya ya kategori kategori integritas moralnya itu kalau sahabat itu pasti baik. Meskipun kata-kata adil kemudian dalam ilmu hadis juga banyak diartikan yang berbeda-beda ya. Yang intinya itu Islam, tidak suka berbuat hal-hal dosa kecil, fasik, kemudian balik dan berakal, mukallaf gitu. Kemudian yang satu lagi itu adalah lupa yang kesimpulannya ada 4 lah. Tapi di sini artinya sahabat itu semuanya dianggap, jadi kalau umpamanya udah sampai sahabat itu jalurnya udah dia mah adil, jadi tidak dijarah. Artinya kalau sahabat itu tidak dijarah, gampangnya seperti itu. Tapi kalau di luar sahabat ini ada yang berwarna merah, itu ada kemungkinan dijarah, meskipun ya kalau tidak dijarah nanti ditakdil. Ini juga sama. Jadi ini kita bisa mendapatkan informasinya dengan cara mengklik gitu ya, mengklik warna itu, yang itu bisa diklik. Kayak Yahya bin Umaroh ini muridnya Abu Sa'id, berarti ini di kalangan tabi'in. Kita tinggal klik aja, kita akan mendapatkan informasi rijalnya. Dia itu siapa sih namanya, nama lengkapnya siapa? Yahya bin Umaroh bin Abil Hasan Al-Ansori Al-Mazini dan seterusnya. Ini Al-Madani, berarti orang Madinah ya. Walidu Amr bin Yahya, dia bapaknya Amr bin Yahya. Ini nasabnya itu nasab Al-Ansori, berarti orang Ansor, orang Madinah kan tadi kan. Al-Mazini, Al-Madani. Terus At-Tabaqohnya itu nomor 3. Ini Tabaqoh nomor 3 ini artinya dalam kajian hadis yang agak belakangan itu, setiap Tabaqoh setelah Nabi itu dibagi 3 ya. Sahabat 3, tabi'in 3, tabi'in 3. Jadi 3 itu ada yang untuk kubro, sahabat yang tua, kemudian atau tabi'in yang tua, atau tabi'in yang tua. Ada yang wusto, yang pertengahan, tidak tua, tidak muda. Ada kelompok sahabat tabi'in dan tabi'in yang
sugro yang kecil itu kan, memang dalam kenyataannya kan ada seperti itu ya. Jadi berlapis 3 itu kalau sampai tabiin itu udah berapa tuh? Nabi kan berarti 1 ya, semasa dalam ini kalau ini mudahnya seperti itu, pastinya saya nanti cek lagi ya, secara mudahnya seperti itu. Jadi tiap tobako sahabat generasi itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ini ada al-iqamah, dia tinggal di mana gitu. Kemudian ada al-mulahawat. Al-mulahawat itu apa nih maksudnya nih? Kita tinggalkan aja. Ini ada aqwalul ulama. Itu aqwalul ulama itu artinya yang berkaitan dengan masalah apakah dia itu dijarah, rawi yang dijarah atau dita'dil. Maka di sana ini mengambilnya dari kitab ini ya, tuh kitab masternya itu dari kitab-kitab rijal, Tahdhibul Kamal, Tahdhibul Tahdhib, Taqribut Tahdhib, Tarikh Kamil karya Bukhari, Jarh wa Ta'dil karya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, As-Siqat Ibnu Hibban ya. Tarikhul Islam karya Imam siapa kalau nggak salah itu Al-Zahabi ya. Al-Kashif juga Al-Zahabi. Nah ini keterangan-keterangan yang di atas termasuk Jarh wa Ta'dil itu diambilnya dari kitab-kitab rijal ini ya. Contoh di sini An-Nasai menyebutkan bahwa Yahya, rawi yang tadi kita sebut Yahya bin Imarah, menurut Imam An-Nasai adalah sikotun. Tapi menurut Imam Ibnu Hibban coba, dzakarahu fi tabaqatit tabi'in min kitabihi. Imam Ibnu Hibban juga sama karena dia mencantumkan Yahya bin siapa tadi? Ibn Imarah itu ada dalam kitab sikohnya. Imam Ibnu Hibban punya 2 kitab, yang satunya Kitabul Majruhin kalau tidak salah, kitab orang-orang yang dijarah, dan kitab orang-orang yang dita'dil yaitu kitab As-Siqat. Dan Yahya bin Imarah dimasukkan dalam kitabnya As-Siqat itu, maka dia dita'dil oleh Imam Ibnu Hibban. Ini kita bisa melihat banyak sekali kriterianya. Mungkin untuk pertemuan kita pertama ini sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kritik bisa disalurkan di kolom komentar ya. Al-Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.